membahas mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Mari kita lihat videonya. Baiklah, untuk pokok isi Al-Quran yang pertama yaitu akidah. Apa sih akidah itu? Jadi, akidah berasal dari bahasa Arab dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya terikat dengan kuat. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Kosakata Keagamaan, jadi akidah adalah pemegangan teguh terhadap apa yang dipercayai. Mari kita lihat video cuplikannya. Dalam Islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal yang harus diyakini dalam hati seseorang dengan penuh keimanan. Akan tetapi, akidah atau kepercayaan yang diyakini oleh orang Islam itu tidak bermakna apabila tidak dimanifestasikan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai orang yang mengaku telah beriman. Adapun pokok-pokok keimanan yang harus diyakini yang menjadi akidah Islam itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya, pokok isi Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat surah yang membahas tentang ibadah, yakni surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku seseorang yang mendorong suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, Al-Quran banyak memberikan pelajaran tentang akhlak terpuji kepada manusia. Di antaranya adalah Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya adalah hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang terdiri dari beberapa norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar terhindar dari suatu penyimpangan. Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum yang bernuansakan Islami, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum, di antaranya hukum perkawinan, perceraian, waris, perjanjian, perdata, pidana, perang, hukum antar bangsa, ketentuan mengenai prinsip-prinsip musyawarah, demokrasi, beradministrasi disiplin, dan sebagainya. Contoh Quran surah An-Nisa yang menjelaskan tentang hukum yakni yang berbunyi,
anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takun lil kha'inina hasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Selanjutnya, yang kelima adalah sejarah. Nah, sejarah ini adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan biasanya sejarah ini terdiri dari beberapa biografi orang-orang terkemuka. Sejarah. Pada dasarnya, Al-Quran adalah pedoman hidup. Di samping berisi pokok-pokok ajaran dan hukum Islam, Al-Quran juga banyak mengandung peristiwa sejarah. Di antaranya adalah kisah para nabi dan umat manusia pada zaman dahulu. Fungsi sejarah sendiri di dalam Al-Quran adalah sebagai pelajaran yang baik yang bisa ditiru oleh umat manusia. Salah satu ayat Al-Quran yang terdapat sejarah adalah Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 38 yang berbunyi, wa adan wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira, yang artinya, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Untuk mencapai suatu kemajuan peradaban manusia, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidak cukup untuk memberikan kesejahteraan, maka harus didasari dengan ilmu agama, yakni ilmu Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah, demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga semuanya dapat memahaminya dan kita semua bisa mengambil pelajaran serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rismayanti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.